Tahun ini, aku resmi menjadi mahasiswa UPI. Iya, UPI. Salah satu kampus favorit yang memiliki peminat terbanyak di Indonesia. Seneng dong pastinya, apalagi UPI adalah kampus yang aku cita-citakan sejak sekolah. Kata Teteh, kuliah di UPI itu seru banget. Meskipun Teteh bisa dibilang angkatan tua sih, tapi dia masih nyimpen kok dokumentasi foto-foto UPI zaman dulu yang ia jadikan satu pada album ini. Meskipun lewat foto jadul, aku masih bisa ngerasain gimana serunya kuliah di sini. Ya, pastinya secara tatap muka. Kata banyak orang, tahun ini adalah tahun paling hambar karena nggak bisa ngapa-ngapain, disebabkan oleh pandemi. Tapi aku bersyukur karena diterima di kampus impianku pada tahun ini. Meskipun belum bisa ngalamin kuliah langsung di kelas, tapi suatu hari nanti aku pasti bisa mengalami hal itu. Kalau kata Teteh, kuliah di UPI itu seru banget. Dan jadi momen tak terlupakan saking banyaknya suka dan duka. Katanya banyak spot-spot menarik di UPI, apalagi lingkungan UPI yang sejuk, jadi bikin betah lama-lama di kampus. Meskipun belum bisa ke sana untuk kuliah, tapi mungkin aku bisa ke sana buat sekadar lihat-lihat kampusnya. Rasanya dulu setiap hari menginjakan kaki di sini, mau itu pagi, siang, sore, bahkan malam hari. Iya, dulu. Padahal rasanya seperti baru kemarin. Serius. Al-Furqon. Aku yakin sih masjid ini jadi salah satu ikon yang UPI banget. Kalau menurut cerita Teteh, ada yang berkesan banget di sini, yaitu tutorial PAI. Kayaknya hampir semua orang tahu deh kegiatan ini. Pasti banyak nih cerita selama tutorial PAI. Apalagi dilaksanainnya kan akhir pekan. Kata Teteh aku, FPSD ini dulunya adalah bagian dari FPBS. Tapi singkatannya itu Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni. Jumlah jurusan yang banyak dan beragam membuat suasana di UPI ini beda-beda antar fakultasnya. Contohnya suasana di FPSD pasti berbeda dengan suasana di FIP. Harusnya ini tempat pertama kali kita bertemu sejak menjadi mahasiswa UPI. Tapi saat ini karena pandemi, aku tidak bisa mengawali pertemuan dengan teman-teman di BAAK. Lewat album foto punya Teteh, tergambar bagaimana awal pertemuan di BAAK.
Kata satpam di sini juga, biasanya maba atau mahasiswa baru dikumpulkan di BAAK untuk kemudian dijemput oleh kakak tingkatnya. Meskipun nanti ketika kuliah tatap muka, aku udah nggak berstatus sebagai mahasiswa baru, tapi aku percaya nanti ada momen terbaik untuk berkumpul dengan teman-teman di kampus. Meski pertemuan pertamanya bukan di BAAK seperti sebelum-sebelumnya. Dari nama fakultasnya, aku udah bisa ngebayangin kalau ini adalah fakultas pertama yang ada di UPI. Toh sebelumnya, kampus ini kan bernama PTPG dan IKIP yang identik banget sama jurusan keguruan ilmu pendidikan. Bisa dibilang fakultas ini punya banyak banget kisah dan kenangan di tiap angkatan mahasiswanya. Bangunan ini udah berubah deh. Fotonya berbeda dengan yang asli. Kalau menurut Satpam, bangunan yang sekarang menjadi Balai Bahasa ini dulunya adalah perpustakaan. Sekarang perpustakaan baru sudah berdiri dan tentunya lebih lengkap untuk menunjang pembelajaran. Aku jadi nggak sabar ngerasain nugas di perpustakaan nih. Jangankan mahasiswa yang belum berkesempatan belajar di kampus kayak aku, tapi mahasiswa tingkat awal juga kayaknya banyak yang belum pernah masuk ke LPPM. Wajar aja, LPPM ini secara nggak langsung diperuntukkan untuk mahasiswa tingkat akhir, karena fungsinya berkaitan dengan kegiatan penelitian, pengabdian, dan mengurus perihal KKN. Karena juga tinggal di Bandung, Teteh nggak sempet tinggal di dormi. Apalagi dulu Bandung belum semacet sekarang. Lihat dari foto yang ada di album Teteh, dormi yang diperuntukkan untuk tempat tinggal mahasiswa asing dan mahasiswa afirmasi ini kayaknya lingkungannya asri dan tenang banget. Ditambah udara sejuk hampir sepanjang hari di Setiabudi. Pasti bikin orang betah. Kalau berdasarkan foto, Gedung Garnadi ini memang terkesan beda sendiri bangunannya. Kata Satpam yang tadi sempat aku tanya-tanya, Gedung Garnadi ini dulunya gedung FPIPS, tapi kemudian berubah jadi FPEB. Kira-kira kenapa ya? Waktu cerita sambil bernostalgia, Teteh itu paling semangat pas nyeritain Pentagon. Katanya, Pentagon itu tempat berkumpulnya para aktivis kampus dan segala macam kegiatan mahasiswa. Pentagon pasti punya banyak kenangan bagaimana para mahasiswa berproses menjadi lebih dewasa. Selain itu, banyak juga mahasiswa yang cinta lokasi atau cinlok di Pentagon. Nah, FEBS sekarang udah merupakan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. Kenapa sekarang? Karena dulunya FEBS ini adalah Persatuan Fakultas Bahasa dan Seni. Tepatnya sebelum seni memutuskan memisahkan diri dan menjadi fakultas independen yang dinamakan FPSD atau Fakultas Pendidikan Seni dan Desain. Sebagai salah satu kampus tertua yang juga merupakan kampus pelopor dan unggul,
Bagiku kampus ini luar biasa. Jika dibandingkan dengan foto-foto dari Teteh, aku bisa berkesimpulan kalau wajah UPI sudah banyak berubah. Ada gedung-gedung yang udah beralih fungsi, beberapa juga udah jauh lebih baik, modern dan tentu saja luas. Tentu saja perluasan gedung-gedung itu perlu, mengingat semakin banyaknya kuota penerimaan mahasiswa baru di segala jenjang. Banyak banget bagian UPI yang udah berubah. Aku bangga banget bisa jadi bagian dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sebagai mahasiswa baru yang enggak sempat ngalamin UPI zaman dulu dan hanya kebagian cerita dan beberapa potret singkat dari Teteh, perubahan yang aku rasakan adalah dari prodi-prodinya. Karena UPI adalah kampus impianku sejak lama, aku udah enggak sekali dua kali nyari info tentang UPI. Dan info yang aku dapat adalah UPI banyak membuka jurusan baru, terutama di ilmu-ilmu murni. Karena itulah, UPI bukan hanya diperuntukkan untuk para calon tenaga pendidik. Seiring perkembangan teknologi dan kemajuan zaman, UPI juga terus meningkatkan kualitasnya, seperti bidang SDM dan sistem perkuliahan. Adanya portal e-learning yang sudah efektif digunakan, membuat mahasiswa dan dosen bisa mengakses kegiatan perkuliahan secara fleksibel, terlebih di masa pandemi yang semuanya dilakukan secara daring. Portal e-learning itu sangat mempermudah. Nah, setelah keliling kampus dan membandingkannya dengan yang ada di foto dari Teteh, kira-kira ada spot atau kisah favorit kamu yang terlewat gak sih?